di Jakarta sudah menelpon kita bahwa sidang untuk vonis para terdakwa mulai tanggal 13, 14, dan 15. Jadi penasihat hukum kita menganjurkan kita untuk ikut serta di dalam persidangan untuk menyaksikan bagaimana nanti keputusan majelis hakim. Jadi oleh karena itu kami sekarang mempersiapkan diri kami terutama mental dan pikiran kami untuk menghadapi. Martin, mengapa hukuman seumur hidup saja tidak cukup bagi Sambo? Jadi ada terminologi ya di dalam kitab perjanjian lama ya. Itu ada dasarnya juga eye for an eye ya, atau mata balas mata, atau sangre por sangre gitu ya, darah balas darah. Walaupun memang sejak kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali itu tidak terlalu ditekankan gitu ya. Nah, kita harus pahami bahwa di sini yang kehilangan itu adalah kedua orang tua korban. Siapa itu? Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti. Nah, sebenarnya tidak akan sampai ke situ bahasanya ataupun perasaannya apabila Putri Chandrawati, lalu Ferdy Sambo, lalu Ricky Rizal, lalu Kuat mau mengakui kesalahannya dan bertobat. Itu udah sering kita minta, tapi kan tidak pernah digubris. Lalu yang berikutnya bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf, namun justru terus-terusan memfitnah almarhum. Dalam hal ini adalah Nofriansah Joshua Huta Barat gitu ya. Dengan apa? Fitnahan sebagai pemerkosa, suka pergi ke klub malam, dan juga memiliki perempuan-perempuan malam gitu ya. Dan itu terus-menerus diulang-ulang. Bahkan masih ada ya kesalahan dari salah satu penasihat hukum mereka ini yang namanya Arman Hanis sampai saat ini belum meminta maaf. Waktu pada saat tanggal 28 ekshumasi itu, dia mengatakan bahwa Joshua itu tidak pantas dimakamkan secara kedinasan karena sudah melakukan perbuatan tercela di Jalan Duren 3. Ketika peristiwa tersebut terekspos dan di SP3, Arman Hanis tidak meminta maaf itu. Nah, oleh karena itu ya kita jangan pernah melihat bahwa ini dianggap kejam ya, tapi nilai juga bagaimana sih perasaan orang tua korban yang melihat anaknya dibunuh secara berencana, lalu dibunuh juga gitu ya, karakternya ataupun nama baiknya. Nah, oleh karena itu, karena dimungkinkan juga dari segi yuridis ya, di mana maksimal dalam ketentuan pasal tersebut 340 khususnya untuk Ferdy Sambo yang terbukti dua perbuatan sekaligus, yaitu 340 dan juga obstruction of justice, maka terbuka peluang untuk divonis sesuai dengan vonis maksimal. Namun kembali lagi, kalau saya melihat ya dari segi hukum bahwa apa yang dituntut jaksa sebenarnya sudah cukup proporsional, namun apabila dikaitkan ataupun disandingkan dengan keinginan keluarga, tentunya keluarga melihat bahwa masih ada peluang untuk vonis maksimal. Nah, nanti terserah hakim aja. Hakim mau vonis yang mana gitu ya. Tapi setidak-tidaknya minimal vonisnya sesuai dengan tuntutan jaksa gitu, Mbak Silvia. Demikian, terima kasih. Baik. Pak Joko, kalau kita berbicara peluang, menurut Anda seberapa besar peluang vonis hakim menjatuhkan vonis lebih di atas tuntutan? Artinya kalau kepada Ferdy Sambo itu berarti hukuman mati. Seberapa besar peluang itu? Ya, pertama saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Martin. Yang kedua, kalau kita perhatikan secara cermat, perbuatan dari Ferdy Sambo dengan kawan-kawan ini sebenarnya kan dampaknya bukan hanya menyebabkan kematian saja sebenarnya, tetapi ada kerusakan sosial di situ, ada kerusakan sosial. Kemudian ada begitu banyak anak buahnya yang tersangkut di sini. Kemudian ada upaya-upaya untuk menghalangi proses hukumnya. Nah, ini artinya sebagai seorang anggota penegak hukum dan bahkan berpangkat jenderal, tapi tidak konsisten dia dengan tugas-tugasnya. Hal itu mungkin dapat dijadikan bahan untuk faktor-faktor yang memberatkan. Demikian pula di dalam tuntutan penuntut umum dikatakan bahwa faktor yang meringankan itu tidak ada. Seharusnya JPU menuntut pidana mati. Seharusnya demikian. Nah, apakah dengan begitu hakim masih punya peluang? Hakim kan punya diskresi untuk menentukan berat ringannya pemidanaan. Jadi kalau maksimumnya pidana mati, tinggal bagaimana hakim mempertimbangkan di dalam amar putusannya itu. Oke. Tapi kalau menurut Pak Joko, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi ya, ada efek samping kerusakan sosial yang begitu besar. Kemudian Sambo sebagai aparat penegak hukum telah juga menyebabkan institusi tercoreng, sebagai penegak hukum tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Justru dengan faktor-faktor itu seharusnya tuntutan jaksa lebih berat dari sekedar hukuman penjara seumur hidup ya Pak? Menurut saya demikian ya. Dan itu nanti tinggal hakimnya mau menggunakan apa enggak itu. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu.
Sumber dari keputusan hakim itu saya kira bisa dilihat dari berita acara sidang. Karena di sini mulai dari investigasinya itu dilakukan secara saintifik, maka hakim di dalam mempertimbangkan alat-alat bukti itu juga dengan menggunakan scientific evidence. Ada circumstantial evidence, ada documentary evidence, banyak sekali di situ. Ya pernah saya katakan bahwa alat bukti cukup melimpah ruah. Bahwa walaupun penasihat hukum dari para terdakwa mengatakan tidak ada bukti-bukti, itu hanya impian belaka dari penuntut umum, itu hal yang biasa. Sebagai penasihat hukum tentu dia berupaya untuk meringankan, syukur-syukur bisa membebaskan kan itu. Oke, Pak Joko, meski diperbolehkan ya secara hukum, tapi mohon koreksi kalau saya salah, vonis mati itu bisa dibilang masih jarang jadi pilihan pertama hakim, apalagi di tingkat pengadilan negeri. Mengapa demikian? Boleh dijawab nanti Pak Joko, dan juga saya minta tanggapannya Bang Martin, tapi kita harus sudah terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan mantan Hakim Agung Pak Joko Sarwoko dan juga penasihat hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Bang Martin Lukas. Pak Joko, kembali ke Anda. Kita tahu hukuman mati itu masih pro kontra ya Pak kalau di Indonesia. Tapi apakah sebetulnya menurut Anda vonis mati itu sangat bisa sekali menjadi pilihan bagi majelis hakim untuk kasus Sambo ini? Ya, sepanjang unsur-unsur dari dakwaan itu terpenuhi, kenapa tidak? Pidana mati masih menjadi hukum positif. Kemudian di dalam KUHP baru juga ada pidana mati dengan bersyarat. Saya pernah menjatuhkan pidana mati tahun 90-an, 91 begitu, di Pengadilan Negeri Batam waktu itu. Nah, artinya walaupun ada pro kontra, kan memang Indonesia masih termasuk negara yang mempertahankan pidana mati itu. Ada beberapa pertimbangan barangkali secara nyata, misalnya negara tetangga kita, Malaysia, kemudian Singapura masih menerapkan pidana mati. Kalau Indonesia tidak menerapkan pidana mati karena negara Pancasila, saya kira nanti semua penjahat yang di negara tetangga kita bisa lari ke Indonesia melakukan perbuatan pidana. Itu juga merupakan hal yang saya kira patut dipertimbangkan. Saya kira demikian Mbak Silvia. Baik, oke. Bang Martin, kembali ke Anda. Orang tua Yosua akan hadir ya Bang, langsung mendengarkan vonis hakim di persidangan nanti. Kenapa sampai ingin hadir langsung di persidangan? Jadi begini Mbak Silvia ya, yang pertama bahwa momen tanggal 13 Februari itu momen yang sangat penting karena ada dua terdakwa yang kami anggap sebagai aktor intelektual dan juga aktor utama dalam hilangnya ya ataupun dirampasnya nyawa dari Noviansyah Joshua Huta Barat. Siapa itu? Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, mengapa penting? Yang pertama itu adalah penting bagi orang tua korban yang lebih baik ya mendengarkan dan juga melihat secara langsung. Sehingga rasa kepuasan itu nanti bisa tercapai pada saat mendengar putusan. Yang kedua, agar bisa menularkan keberanian kepada majelis hakim apabila ada keraguan-keraguan dalam dirinya. Kita kan nggak tahu nih Mbak Zulfia, apakah yang disampaikan oleh Prof. Mahfud itu, ya, selaku Menko Polhukam, berdampak secara langsung atau tidak. Nah kalau berdampak, ya mungkin dengan kehadiran orang tua. Maksudnya yang mana Bang? Soal gerakan bawah tanah? Betul, betul. Sejauh ini saya melihat hakim semua independen dan profesional, tapi saya tidak tahu seprofesional dan seindependen mana ya para gerakan bawah tanah ini mempengaruhi hakim. Manakala di awal juga ada serangan melalui video gitu ya. Nah oleh karena itu agar tidak ada keraguan-keraguan dan juga lebih meyakinkan secara keyakinan dan juga keteguhan hati, kami harapkan dengan hadirnya keluarga almarhum di baris paling depan nanti itu bisa menguatkan hakim untuk membuat suatu vonis yang benar-benar sesuai dengan pertama fakta hukum, yang kedua bukti-bukti, yang ketiga ya hati nurani dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Jadi kalau dibilang nanti ternyata hakim yakin ya seperti yang diharapkan oleh orang tua korban, misalkan nanti vonis maksimal, ya itu kan juga bisa menjadi pertimbangan ketika orang tua korban itu hadir. Baik, dan tadi saya tambahkan sedikit gini Mbak Zulfia. Tadi kan ada pertanyaan, apakah ada penerapan vonis mati di Indonesia belakangan ini? Ada di Sumatera Utara. Ya, itu ketika hakim dibunuh oleh istrinya dan juga para pelaku, itu divonis mati loh. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, apakah akan divonis maksimal atau tidak? Ya kita serahkan kepada hakim. Tapi walaupun divonis maksimal kan masih ada peluang besar untuk tidak melakukan hal tersebut, karena ada jeda waktu 3 tahun untuk pemberlakuan KUHP yang baru. Ya, tinggal PK terus, PK di atas PK.
Oke, Jadi terakhir. tidak perlu berkecil hati juga apabila kena vonis maksimal gitu ya. Demikian, terima kasih. Oke, 1 menit terakhir, Pak Joko. Tadi kan Ya. Bang Martin mengatakan orang tua dihadirkan jika untuk memberikan keyakinan lebih ya kepada hakim kalau ada keraguan-raguan. Pertanyaan saya, ini kan 6 hari jelang vonis. Apakah sebetulnya keputusan itu sudah ada di kantong hakim? Ya, sebenarnya begini, ketika majelis hakim menyatakan pemeriksaan sudah selesai dan ditutup, memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutannya, dalam pikiran para hakim itu sudah ada kesimpulan masing-masing. Karena proses hukum pembuktian itu berlangsung bersamaan dengan proses persidangan itu sendiri. Yang itu semua sudah dimuat di dalam berita acara persidangan. Nah, sumbernya putusan itu yang utama adalah dari proses pemeriksaan di persidangan, dari proses hukum pembuktian yang harus dilakukan secara scientific evidence tadi, Oke. dan itu semuanya sudah dikantongin oleh para pikiran hakim, dan kemudian sudah dimuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan. Baik, Demikian, kalau begitu Mbak Sylvia. kita tinggal menantikan ya bagaimana vonis hakim sebagai wakil Tuhan mudah-mudahan bisa betul-betul memberikan keadilan.